mimpi dari kita berdua sejak 2019. Yang pertama pengen emang Raung, karena Raung itu teman-teman aku nggak ada yang pengen ke sana, jadi biar beda dari yang lain aja gitu. Gue memang punya mimpi untuk bisa merasakan atau untuk bisa melakukan perjalanan panjang ke gunung-gunung yang ada di Indonesia dari ujung ke ujung. Berupa tanjakan tidak ada landai apalagi turunan. Kita start pendakian dari pos briefing itu di jam 8 pagi. Kita naik ojek untuk ke warung Dusunarya. Setelah itu kita jalan kaki sampai di pos 1. Vegetasi Raung ini tertutup banget, jadi enak banget adem. Walaupun panas nggak terlalu. Sampai pos 9 vegetasinya juga masih enak. Kalau bicara treknya, dari camp 1 sampai camp 4 itu masih tergolong medium lah. Akan kerasa beratnya itu dari camp 4 sampai camp 7. Selain emang fisik kita yang udah mulai lemah, treknya juga udah mulai sulit, udah mulai berat ya, jadi kita pelan-pelan aja lah jalannya gitu kan. Seumur hidup sekali minimal lo harus cobain ke Raung. Wah, parah. Setelah di camp 7, kita istirahat, masak, kita tidur. Kita start untuk summit di jam 2 pagi. Ya, di saat masih gelap dan di waktu tidur yang lagi enak-enaknya, kita harus memaksa badan kita untuk bangun dan jalan lagi. Trek dari camp 7 sampai camp 9 itu lebih berat lagi sih daripada 4 ke 7. Karena selain kita harus jalan gelap, suhunya juga udah mulai dingin banget. Sampai di pos 9 kita udah mulai pasang alat, helm, udah mulai pakai harness dan alat safety lainnya. Buat teman-teman yang gak bawa alat, nanti tuh akan dikasih sama guide-nya, akan mulai dibagiin di pos 9. Di camp 9 itu kita udah bisa lihat sunrise yang cantik banget dan lautan awan. Nah itu sih yang bikin kita makin semangat lagi buat cepet nyampe ke Puncak Sejati. Setelah melewati Puncak Bendera menuju Puncak Sejati, itu adalah saat dimana kita seperti apa ya, bertaruh nyawa gitu, 50-50 nih. Kita akan melewati jalur yang cukup panjang, tapi dia sempit dan kanan kirinya itu langsung jurang. Kebetulan anginnya itu gede banget di sana dan memang super ngeri sih. Mungkin ini ya yang sering disebut sama teman-teman pendaki itu jalur Shirotol Mustaqim. Kayak jalur Shirotol Mustaqim
Yang penting kalian kalau di situ fokus aja sih sama apa yang kalian lewatin gitu, nggak usah tengok kanan tengok kiri. Mungkin kalau ada yang takut sama ketinggian, ada satu titik dimana habis ekstrim 4 ketika habis delay itu kita lewatin dinding yang benar-benar kita harus cari kayak anchor buat tangan biar nggak jatuh ke bawah, karena itu kalau jatuh ke bawah masuk ke tebing harus jadi delay yang ekstrim 4 terakhir gitu. Menurut aku yang paling beresiko di situ, karena di situ nggak ada pengamannya waktu kita lewat. Setelah melewati perjalanan dan perjuangan yang panjang, akhirnya kita bisa nyampe di puncak sejati Gunung Raung. Happy dan pastinya bersyukur banget karena kita bisa ngewujudin mimpi kita bareng-bareng. Yang kalau diinget ke belakang tuh rasanya kayak hampir mustahil gitu loh untuk berada di titik ini. Keinget gimana kita tetap berusaha buat kuat, buat tabah, ngelewatin perjalanan yang panjang dan jalur yang ekstrim. Belum lagi kita harus nahan dingin, harus tetap jalan yang padahal perut tuh lapar banget. Bangga sih sama diri sendiri. Mendaki gunung bukanlah sekedar ajang unjuk gigi. Bukan tentang siapa yang paling cepat, siapa yang paling kuat, dan siapa yang paling hebat. Lebih dari semua itu, mendaki gunung adalah cara kita untuk belajar merefleksikan diri pada setiap prosesnya. Bagaimana yang kuat menarik yang lemah, dan yang lemah tetap berusaha menjadi tabah. Berusahalah untuk rendah hati dan tidak banyak bicara